Tapi emang bener sih katanya. Gue pas mau periksa sebelah sini itu gue lihat kayak ada itu setan katanya gitu. Kita percaya adanya makhluk gaib. Iya. Tapi kita tidak meyakini maksudnya dia penjaga kita, dia tetap penjaga kita ya yang maha kuasa gitu kan. Dan Vita pernah kenalan sama makhluk halus itu beneran. Nah itu rumahnya memang gede tapi angker. Dan setiap Mbak Vita yang kerja di situ sampai sepupu Vita itu tuh diliatin sosok jubah putih lagi. Oke, kembali lagi bersama saya Ritan di Q Mystery Everyone Has Story. Hari ini saya berkunjung lagi ke teman saya. Dia mempunyai pengalaman yang menarik di suatu tempat. Kebetulan ada 2 tempat yang memiliki pengalaman menarik. Siapakah dia? Inilah. Dengan siapa saya bicara? Vitalia. Gimana ceritanya, Kak? Ya kan Vita pada saat di dalam itu nih yang pertama. Kan kalau kita di dalam itu kan pasti ada petugas untuk sidakan kayak gitu, karena kan untuk menjaga peraturan ya. Nah terus pada hari itu ada petugas datang untuk sidak kamar kita, karena yang disidak itu kan rokok nggak boleh. Oh, rokok. Ya handphone juga nggak boleh. Oke. Nah pada malam itu, pada saat sidakan itu kan ada petugas 2 tim. Kita kan di satu kamar itu kan ada 15 orang ya. Oh, 15. Yang kita dalamin ada 15 orang dan ada lapak sebelah kanan, lapak sebelah kiri. Nah, lapak sebelah kanan, lapak sebelah kiri. Nah, lapak sebelah kanan itu Vita kan. Ada 5 orang lah. Nah, 5-6 orang tidur di situ. Nah, itu pada saat petugas mau ke lapak Vita yang sebelah kanan ini, dia nggak jadi putar arah karena dia bilang ada sesosok makhluk gitu loh. Di dekat matras yang Vita tidurin. Oh, berarti di dalam lapak itu? Oh. Nah jadinya dia ya nggak jadi gitu, dan hawanya tuh nggak enak gitu ya. Dan Vita kan memang merokok gitu loh, dan memang Vita ada rokok di situ gitu. Tapi ya entah kenapa ada lagi petugas lagi yang cari, dan itu rokoknya tuh bener-bener di situ, itu nggak kelihatan sama sekali. Oh, nggak bisa ngelihat? Nggak terlihat sama sekali. Rokoknya nggak kelihatan. Yang pertama Rokoknya rokok. Ketika ada yang mau masuk, pertama dia mau periksa di lapaknya Vita, itu petugasnya bilang bahwa dia melihat sesosok yang dan dia makanya nggak jadi untuk ke yang sebelah sini gitu loh. Oke. Itu kalau misalnya boleh tahu. Dan pas kita cerita ya kan petugas, serius Vita ada itu? Ada, saya rokok ada itunya. Maksudnya Vita memang merokok kan. Memang ada itu Bu, saya kenapa kok nggak bisa lihat ya kita juga cari semua buk-buk kok bisa nggak ada gitu. Tapi emang bener sih katanya. Gue pas mau periksa sebelah sini itu gue lihat kayak ada itu setan katanya gitu. Nggak ngerti deh, langsung makanya gue arah pindah, terus hawanya tuh kayak gimana gitu loh. Oh, itu yang meriksa yang ngomong begitu? Bilang sama Vita sendiri. Terus masa sih itu gitu. Yang periksa itu sempat ngomong nggak? Itu yang apa namanya, makhluk hitam itu bentuknya kayak gimana? Aku nggak ngerti ya, pokoknya dia bilang ada setan tuh lagi, kayak ada makhluk tuh yang bingung sih gimana ya posisinya ya, pokoknya ada makhluk, dia bilang dia lihat kayak ada orang lagi duduk gitu. Tapi nggak, yang penjaga ini nggak kenal sama. Dan katanya petugas itu udah bisa lihat indra keenam katanya. Katanya gitu. Makanya dia bilang lihat sosok itu gitu. Makanya dia bilang udah jangan masukin ini, pindah ke tempat yang lain kali. Periksa lagi. Nah terus, dan Vita kan kayak gitu-gitu, Vita percaya adanya makhluk gaib. Iya. Tapi Vita tidak meyakini maksudnya dia penjaga kita, dia tetap penjaga kita ya yang maha kuasa gitu kan. Cuma beberapa orang yang katanya bisa lihat, memang katanya ada jubah-jubah putih gitu di dekat Vita. Oh, ada yang temenin katanya, tapi Vita ya nggak tahu juga gitu. Yang orang-orang yang ngeliat itu pernah nggak bicara, Vita kamu ada yang temenin,
Misalnya kasih tahu tuh teman ini siapa, dari mana? Katanya dari turunan. Dari turunan. Dan Vita pernah kenalan sama makhluk halus itu beneran. Tapi Vita nggak, alhamdulillah ya nggak bisa lihat rupa. Maksudnya gimana nih? Jadi dulu Vita sempat ngontrak ya di rumah di kawasan Jakarta. Nah itu rumahnya memang gede tapi angker. Dan setiap Mbak Vita yang kerja di situ sampai sepupu Vita itu tuh diliatin sosok jubah putih lagi. Jubah putih, terus yang ditarik-tarik kakinya. Pas lagi tidur nih tarik-tarik? Iya, yang kerja sama Vita. Nah terus anakku masih kecil, anak Vita masih kecil, itu dia bilang nanti di sebelah bunda tuh ada harimau. Harimau? Terus ada keluar harimau dari kamar bunda. Itu cerita tahun 2010. Tahun 2010, lumayan juga ya. Udah lama. Dan akhirnya kita panggil dong orang pintar kan, biar ini kasihan yang kerja di sini gitu, sampai nangis-nangis yang bekerja di rumah Vita. Ya kasihan lah gitu ya kan, bukan satu orang tapi beberapa orang gitu. Ya udah kayak dipanggil orang pintar, terus katanya ya Vita nih ada ininya lah gitu, ilmu keturunan atau apa ada gitu. Ada pendampingnya. Terus katanya dia pengen kenal langsung sama Vita. Vita bilang emang bisa. Terus bisa kok, tangan Vita begini aja. Dan itu memang Vita bener-bener itu tangan kenalannya tuh kayak ditiup gitu. Oke, ada angin. Oke. Kok kayak angin gitu? Ya, itu dia udah ituin tangannya. Gitu, tapi ditiup rasanya. Kan gak ada yang tiup kan? Gitu. Itu apa namanya, yang kenalan itu yang jubah putih atau yang harimau? Vita juga nggak ngerti, sampai sekarang juga Vita nggak terlalu iniin sih. Gitu. Yang apa namanya, yang orang pintar itu sempat bicara nggak, misalnya yang jaga Vita ada 1, 2 atau gimana? Kayaknya satu. Yang terus Vita juga mau pijit juga, mau panggil tukang pijit gitu kan, ibu-ibu. Dia bilang lagi, Neng maaf ya Neng, dia bilang gitu. Iya kenapa Bu? Itu mungkin Neng percaya nggak sih gitu-gitu? Percaya apa Bu? Ya kayak makhluk, kayak ya percaya, cuma aku nggak ngeyakinin, aku bilang gitu. Iya nggak tahu, itu dari tadi di situ terus. Tukang pijitnya bisa ngeliat juga. Iya. Masa kayak gimana aku tanya? Jubah putih. Loh, kok hampir semua orang bilang kayak gitu ya kan? Jadinya bingung. Sama jubah putih. Aku minta nggak tahu deh, aku bilang gitu. Masa sih yang bener? Iya, beneran. Neng kata dia. Itu makanya dimana di situ gitu katanya. Sampai sekarang pun juga masih banyak orang yang bicara kalau misalnya ditemenin gitu. Yang saya dia itu orang pintar. Tapi ada rasa nggak sih misal kayak dijagain gitu? Vita sih tetap percaya yang Maha Kuasa yang jagain gitu kan. Nah cuma Vita memang kalau ngeliat ya mudah-mudahan jangan sampai ya. Tapi kalau misalnya di suatu tempat itu maaf ya angker atau ada sesuatu itu Vita bisa ngerasain. Ada feeling nggak enak gitu ya? Feeling nggak enak gitu hawanya. Kayak ada pemberitahuan ya? Hawanya. Nah cuma yang cerita lucu lagi yang pada saat kita di dalam yang kedua kalinya itu kan banyak beberapa yang kesurupan. Oh ada yang kesurupan juga? Ada yang kesurupan. Vita kalau ceritanya kayak agak mau gimana ya, itu yang Vita rasain, alamin gitu, makanya Vita agak maaf ya boleh minum nggak? Jadi kesurupan, dia teriak-teriak. Vita kan nggak percaya lah, sekali lagi Vita percaya ada yang makhluk gaib. Cuma kalau seandainya makhluk halus itu masuk ke diri kita, itu Vita masih bingung, masih ragu ya, karena kan kita sudah dunianya berbeda gitu, kita masing-masing. Nah ini yang kesurupan ada beberapa, Vita bilang ya udahlah kita kuat iman aja, kayak gitu. Kalau seandainya kita nggak kuat iman, otomatis kita nggak baca-baca, otomatis ya dia masuk, kayak gitu. Ngapain sih terlalu kayak gini? Aku pikir dia berlebihan atau apa. Nah kejadiannya ini maghrib, teman sekamarku ada yang kesurupan. Akunya yang kayak cuek acuh gitu loh. Tapi yang teman-teman yang lain gimana? Ketika ya ada yang merasa risih, ada yang enggak gitu kan, ada yang percaya, ada yang merasa risih. Vita lagi isi TTS, kipas angin tuh udah Vita matiin. Tiba-tiba cetek, nggak lama itu langsung lari ke Vita tuh kayak mau pingsan. Kuping Vita tuh kayak budek, mata Vita tuh kunang-kunang tuh, jantung tuk itu nggak enak banget rasanya. Vita langsung baca-bacaan, astagfirullah ya Allah kita masing-masing ya, kita masing-masing gitu ya? Kayak pengap, kayak mau pingsan. Aduh gila itu nggak, sampai Vita kan gengsi dong. Temen di sebelah Vita bilang, Vit lu kenapa muka lu pucat banget? Nggak tau, kayak gue lagi nggak enak badan deh. Karena kita malu, karena kita yang bilang ngapain sih lu kayak gitu. Jadi tuh kayak mau pingsan, kayak mau semaput. Itu benar-benar Vita yang
ngomong dalam hati kita masing-masing, dunia kita masing-masing ya. Ya Allah, ya Allah. Tapi itu bukti bahwa sebenarnya kita bisa dimasukin. Nah itu, jadi kita dari situ sempat agak sempat ya percaya gitu, bisa gitu mungkin ya, tapi ya nggak tahu juga sih, karena yang kita rasain saat itu dan malamnya kita tidur kayak kerper. Oh, kayak ditiban begitu. Jadi kita mau tidur nyenyak nggak nyaman, kayak kebangun terus ya. Dan kita cerita sharing, iya itu mau dimasukin kita tapi nggak bisa. Cuma kalau mungkin ada, kan ada tuh ya video-video yang orang duduk tiba-tiba kepanting gitu. Nah mungkin deh itu kita masih percaya, bener ya? Iya. Karena kan logika aja dia kepanting, tiba-tiba kebanting gitu ya, kan ada videonya kan ya? Ada. Nah, cuma kalau yang dia masuk cuma teriak-teriak kayak gimana, kadang kalau kita bilang sih kayak mungkin depresi ya tuh orang. Tapi ketika masuk nih, ada interaksi nggak? Misalnya teman di sana nanya, kamu siapa, dari mana? Iya, ada interaksi, ditanya. Itu siapa itu yang masuk? Ya penunggu situ, si aki-aki lah, macam-macam, anak-anak lah gitu. Yang dia bunuh diri lah katanya gitu. Ada begitu juga. Ada yang pengen mereka sampaikan nggak ketika mereka masuk dari situ? Mereka minta gitu sesuatu. Maksudnya minta sesuatu gimana? Biasanya kalau misalnya ada yang kesurupan, mereka ada yang pengen disampaikan. Ada nggak mereka? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, cuma teriak-teriak aja dan ditanya sama yang bisa itu. Yang keluarin. Dia umur berapa gitu. Kayak gitu aja sih. Umur berapa dia? Biasanya kayaknya udah aki-aki, terus nenek-nenek, aku nggak ngerti juga sih kita. Jadi pas pada saat mereka dimasukin gitu ya, Vitanya yang cuek aja, nggak nanggepin. Sampai akhirnya merasa sendiri. Sampai akhirnya mungkin yang sebelumnya itu mungkin ada yang dibuat-buat mungkin. Mungkin ya, karena dia sempat nebak Vita, katanya ada Pak Abah nih, dia bilang gitu, yang masukin saya Abah. Oh ya, iya. Dan dia bilang katanya Vitaliasnya mana? Oh ya? Masa aku bilang gitu? Iya. Itu kan yang model bugil. Itu udah salah besar. Itu udah salah besar. Dan dari situ Vita pas kesurupan ya Vita biasa aja gitu. Jadi kayaknya nah pada maghrib itu bener-bener perang banget di Vita loh. Itu ucap Vita semaput, udah kayak mau pingsan. Yang Vita takutin tiba-tiba jantung gue berhenti gimana gitu kan. Kayak mau pingsan gimana sih? Itu apa namanya? Kejadian berapa lama? Akhir tahun kemarin. Akhir tahun kemarin. Pas merasa apa sampai Vita bawa sholat, itu Vita kayak mau jatuh. Masih diserang terus? Masih diserang terus. Itu Vita bener-bener ngalamin. Setelah mengalami itu kan katanya sempat kayaknya pas Vita mau cerita gini nih, nggak tahu nih, rasa kayak hawa nggak enak banget. Panas? Enggak, hawa kayak atau mau pengap? Oke. Gitu, jadi dari situ Vita percaya bahwa itu bisa kita bisa dimasukin gitu. Berarti awalnya tidak percaya, tapi awalnya nggak percaya, awalnya tuh kayak gitu loh, acting. Iya kan, paling acting kayak gitu ya kan, paling cari perhatian gitu ya kan, ada aja sih lo kayak gitu. Aku nyanyi setan mana sih kayak gitu. Beneran pas maghrib itu dia kesurupan, serem sih suaranya itu, berubah kan, cewek berubah, aki-aki. Matanya berubah nggak ngerti, dia dibilangin Vita sibuk isi TTS. Terus kedinginan kan, Vita matiin kipas, tiba-tiba nyala cetek, langsung nyerang Vita. Itu aduh gila sih, enak banget. Ketika nyerang Vita, yang orang kesurupan ini apa dia sadar, apa dia masih kesurupan? Masih diiniin. Masih kayak diobatin gitu. Tapi udah mulai sadar? Belum, masih diobatin, dan Vitanya tuh sibuk dengan diri Vita sendiri karena mau diserang gitu loh. Berarti bisa jadi bukan tentu si yang masukin sini penyerang Vita. Dan Vita tuh gengsinya teman Vita lo kenapa? Enggak apa-apa. Itu tuh Vita tuh kontrol diri, sama sibuk zikiran karena Vita gengsi dong, malu kan. Nih kalau sampai gue kemasukan kayak nggak banget deh ya kan. Malu banget gue kan gitu. Jadi Vita tuh ya kayak ngelawan gitu loh. Berarti sebenarnya kita bisa melawan ketika ada yang bisa masuk juga. Betul. Oke, udah mulai berat ya. Iya. Oke. Kawan-kawan di luar sana yang memiliki cerita menarik, pengalaman menarik seperti kakak kita yang satu ini, silakan kirim via email atau DM di deskripsi, dan bagi yang terpilih
akan kita undang atau kita datang ke tempat mereka untuk berbicara di depan kamera. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe kita punya channel. Saya Ritan dan Saya Fitria Syesha. Q Mystery, everyone has story.